Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Saiful Paris di channel Jajo Nation. Hari ini kita akan membahas tentang COVID-19 atau biasa orang sebut dengan Corona. COVID-19 berasal dari kelelawar yang dijual di pasar ikan di Wuhan, Cina. Awalnya virus ini ditemukan setelah warga Cina berbondong-bondong ke rumah sakit dengan gejala yang sama. Salah satu dokter di sana telah mengidentifikasi dan menyatakan bahwa rakyat Cina telah terserang wabah virus tersebut. Korban yang terjangkit terus meningkat dan virus ini terus menyebar hingga ke 168 negara. Hingga saat ini telah ada 417.000 orang terjangkit dan 18.000 diantaranya meninggal dunia, serta 107.000 lainnya yang dinyatakan sembuh. Gejala awal yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini adalah batuk, pilek, dan juga sesak napas. Namun, banyak kasus yang dialami dengan tanpa gejala. Untuk mencegah COVID-19 datang kepada kita, menurut WHO ada 5 cara, yaitu mencuci tangan sesering mungkin, menerapkan social distancing, menghindari sentuhan hidung, mulut, dan mata. 4. Melakukan bersin secara teratur dan benar. 5. Jika kalian demam, batuk, dan sesak napas, segera periksa dan berobat agar cepat ditangani dan diperiksa apakah COVID-19 ataukah tidak. Selain antisipasi dari diri sendiri, pemerintahan juga telah banyak melakukan antisipasi agar COVID-19 tidak menyebar luas di Indonesia. Di antaranya adalah himbauan tentang social distance dan penutupan tempat-tempat yang biasanya ramai. Langkah ini ditunjukkan untuk meminimalisir penyebarluasan virus. Yang kedua adalah penyemprotan antibakteri. Penyemprotan ini dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia agar menciptakan lingkungan yang bersih dan terhindar dari virus dan bakteri. Yang ketiga, adalah school from home dan work from home. Langkah ini ditujukan untuk para siswa dan karyawan agar kerja di rumah dan sekolah di rumah. Artinya mengerjakan semua tugas-tugasnya di rumah secara online. Langkah ini untuk meminimalisir pertemuan dan penyebarluasan virus juga. Lalu bagaimana cara kita menghadapi COVID-19? Apakah kita harus takut? Apakah kita harus panik? Jawabannya tidak. Karena semua penyakit akan ada sembuhnya, semua penyakit akan ada obatnya. Yang harus kita lakukan adalah sabar, menunggu, dan selalu menjaga diri dan selalu membersihkan diri kita dan lingkungan kita, serta mengikuti aturan-aturan dan program-program pemerintah. Karena kita harus saling percaya kepada pemerintah bahwa pemerintah telah melakukan yang terbaik untuk menghindarkan kita dari virus ini. Yang pertama adalah program tentang social distance. Larangan pemerintah tentang berpergian, beraktivitas, dan bersosialisasi menurut saya adalah langkah yang sangat benar. Walaupun banyak yang tidak setuju karena mereka harus keluar dan bekerja dan mendapatkan uang untuk bertahan hidup, tapi menurut saya ini adalah langkah yang paling benar, karena agar kita dapat bekerja, agar kita dapat beraktivitas secara normal, kita harus menghilangkan dulu virus ini. Kita harus stop menyebarluaskan virus ini. Dengan cara diam di rumah, kita membantu pemerintah untuk tidak menyebarluaskan virus ini. Kenapa? Karena dengan berpergian, kita bisa saja menghirup udara yang sudah terkena COVID-19. Kita bisa saja bersentuhan dengan orang yang terkena COVID-19 secara langsung ataupun tidak langsung. Kita bisa saja memegang barang ataupun pergi ke tempat-tempat yang sudah banyak orang terjangkit di sana. Jadi, diam di rumah adalah pilihan terbaik kita untuk saat ini, melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat seperti mendalami COVID-19 ini, mencari bagaimana penyembuhannya, mencari apa obatnya, berobservasi, dan juga banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah seperti
kita bisa lebih dekat dengan keluarga. Selama ini misalnya kita sibuk bekerja, selama ini misalnya kita sibuk sekolah dan mengerjakan tugas, ini waktunya untuk kita dekat dengan keluarga. Yang kedua adalah program penutupan tempat-tempat umum dan jalan-jalan yang ramai. Mungkin ini waktunya untuk kita lockdown, menutup tempat-tempat, pasar, bandara, agar tidak terjadi interaksi sosial secara langsung dan juga transaksi-transaksi, karena virus ini juga bisa menyebar luas melalui uang, yaitu benda yang tadi sentuhan secara tidak langsung melalui barang. Kita juga harus menutup bandara, stasiun kereta, tempat-tempat keramaian lainnya, agar kenapa? Tidak ada transit dari mana, misal dari orang Bandung yang kena ke Surabaya, nyebar di Surabaya, kita harus segera menutupnya agar penyebar luasan tidak terjadi lagi. Dan juga ada hal yang beberapa yang saya tidak setuju untuk ditutup, yaitu tempat ibadah seperti masjid, gereja yang lainnya, karena itu bukanlah tempat yang kotor. Menurut saya masjid selalu bersih, masjid selalu dipenuhi oleh orang-orang bersih. Karena apa? Mereka sebelum masuk ke masjid itu mandi dulu, berpakaian dulu, harum-haruman dulu, dan juga ada yang namanya wudu untuk mensucikan diri sebelum masuk ke masjid. Yang ketiga adalah menghilangkan UN untuk SD, SMP, SMA. Mungkin banyak orang tidak setuju, mungkin banyak orang setuju, karena keputusan ini mengandung pro dan kontra. Saya netral, karena menurut saya ya apa yang pemerintah keluarkan, apa yang pemerintah putuskan, ya saya akan jalani. Cuman ada yang akan berefek kepada kita ke depannya, yaitu penerimaan kerja murid tahun ini misal. Akan sangat susah dan sangat membingungkan ketika kita ditanya soal nilai dan juga keterampilan kita, karena UN dan uji kom terancam akan dimusnahkan. Dan juga kita harus menunggu, kita harus sabar. Dan kabarnya juga pemerintah akan melakukan rapid test. Kita harus tunggu itu, kita harus sabar. Dan jika kita positif, jangan panik, jangan banyak pikiran, karena pikiranlah yang membuat imun kita lemah, pikiranlah yang membuat kita gampang sakit. Jadi semisal kita kena, tetap tenang, percaya kita akan sembuh, percaya kita akan baik-baik saja. Karena di ruang isolasi itu kita dirawat dengan baik, kita diberi vitamin, kita diberi segala agar kita sembuh. Pemerintah melakukan segalanya. Kita harus tenang, jangan panik, jangan takut. Kita bisa, kamu bisa.